Hari gini masih ada percaya sama yang namanya dukun. Nah, kasus kali ini ada sangkut pautnya dengan seorang dukun pengganda uang yang mewafatkan 12 orang, yang dimana para korbannya ini adalah pasien atau pelanggan sang dukun itu sendiri. Dimana dukun ini katanya bisa menggandakan uang dari 70 juta menjadi 5 miliar. Kalau dipikir secara logika ya, kalau memang sang dukun bisa menggandakan uang, kenapa dia harus mencari orang lain? Kenapa tidak dia sendiri? Kalau memang bisa, dia pasti kaya, punya segalanya, bahkan mungkin bisa bikin istana. Dipikir dari manapun udah gak masuk akal. Tapi nih, kenyataannya dia malah meminta uang dari para korbannya dengan iming-iming bisa menggandakan uang. Dan pada akhirnya si dukun malah mewafatkan para korbannya karena ketahuan tidak bisa menggandakan uang tersebut. Yang lebih gilanya lagi, si dukun ini meracun semua para korbannya. Nah, kita bahas aja langsung si dukun ini. Dukun ini mempunyai nama asli Slamet Tohari, berusia 45 tahun. Ia merupakan warga Dusun Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Slamet Tohari ini diketahui sebagai pribadi yang cukup pendiam dan tertutup dan jarang bergaul bersama masyarakat. Sementara istrinya bernama Seneh hanya berprofesi sebagai penjual sayur kubis. Keseharian Tohari pun jarang terlihat dan tidak jelas usaha apa yang ditekuni. Ternyata di balik itu semua, Tohari ini memiliki profesi sebagai dukun yang dikenal dengan sebutan Mbah Slamet. Kita panggil aja namanya Mbah Slamet. Nah, Mbah Slamet ini dikenal sebagai dukun pengganda uang. Diketahui Mbah Slamet ini sudah membuka praktek dukunnya selama kurang lebih 5 tahun. Selain Mbah Slamet, ada juga seorang pelaku berinisial Budi Santoso berusia 30 tahun. Budi Santoso ini merupakan warga Comel, Pemalang. Tugasnya adalah mempromosikan bisnis pengganda uang di media sosial, tepatnya di Facebook. Oke, jadi terungkap dikarenakan anak dari korban yang bernama Glidas Esa melapor ke Polres Banjarnegara bahwa ayahnya, Parianto berusia 53 tahun, telah menghilang. Nah, jadi kita kembali ke tahun 2022. Sebelumnya pada bulan Juli 2022, Pak Parianto ini bersama anaknya Glidas Esa pergi menemui Mbah Slamet di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Mereka pun pergi menggunakan sebuah bus jurusan Sukabumi Wonosobo. Sesampainya di Wonosobo, mereka berdua ini sudah ditunggu oleh Budi Santoso. Kemudian mereka pun dibawa ke rumah Mbah Slamet, tepatnya di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara. Setibanya di rumah kediaman Mbah Slamet, anaknya Pak Parianto ini disuruh menunggu di luar. Sedangkan Mbah Slamet dan Pak Parianto masuk ke sebuah ruangan berukuran 2 x 3 meter di sebelah rumahnya. Di mana ruangan ini sebenarnya bersebelahan dengan rumah utamanya. Jadi ada ruangan khusus untuk tamunya Mbah Slamet. Nah, si Glidas Esa ini menunggu dengan istrinya Mbah Slamet, yaitu Mbah Saneh. Setelah sekian lama menunggu, keluarlah Mbah Slamet dan Pak Parianto ini. Namun, Pak Parianto ini tidak menyadari bahwa seorang dukun pengganda uang. Kalau dipikir secara logika, yang ada di dalam bayangan kita, pasti rumahnya mewah, besar, dan mempunyai kendaraan banyak. Dan hal-hal lainnya yang mencerminkan bahwa dirinya bisa menggandakan uang. Tapi kenyataannya berbanding 100% terbalik. Setelah bertemu dengan Mbah Slamet, Pak Parianto dan Glidas Esa pulang ke kota Sukabumi. Hingga pada tanggal 20 Maret 2023 atau setahun kemudian, Pak Parianto ini datang kembali ke kediaman Mbah Slamet. Namun kali ini dia datang sendirian. Dia berangkat dari Sukabumi ke Banjarnegara menggunakan sebuah mobil wuling warna hitam. 3 hari setelahnya, tanggal 23 Maret 2023, Pak Parianto ini mengirimkan pesan WhatsApp ke salah satu anaknya bernama Salsabila, anak kedua dari Pak Parianto. Nah, di sini Pak Parianto ini sudah memiliki firasat yang kurang baik dari Mbah Slamet ini. Pada jam 00.09 tengah malam, Pak Parianto ini mengirimkan share lokasi. Dan di dalam pesan itu terdapat kata-kata seperti ini. Takut ayah mati, ini Sherlock Pak Slamet. Anaknya pun heran kenapa ayahnya mengirimkan pesan seperti itu. Pada jam 00.37 tengah malam, Pak Parianto ini mengirimkan pesan lagi. Pesannya berisi, ini di rumahnya Pak Slamet, buat jaga-jaga kalau umur ayah pendek. Misalnya ayah nggak ada kabar sampai hari Minggu, langsung saja hubungi ke aparat. Glidas tahu kok rumahnya. Sang anak pun menjawab dengan terheran-heran sebenarnya apa yang terjadi sama ayahnya ini, dan membuat anaknya kepikiran. Nah, sebenarnya kedatangan Pak Parianto ke rumah Mbah Slamet ini tujuannya ingin menagih uang yang dijanjikan. Ternyata Pak Parianto ini telah terhasut dengan perkataan Mbah Slamet yang berkata kalau dirinya bisa menggandakan uang 70 juta jadi 5 miliar. Seperti yang gue bilang tadi, kalau memang bisa menggandakan uang, pasti yang pertama dia memperkaya dirinya sendiri dibandingkan orang lain.
Nah jadi singkat cerita, karena sudah setahun dari dia menyetorkan uang tapi nggak ada progresnya, Pak Parianto ini baru sadar kalau dirinya ditipu. Akhirnya, Pak Parianto ini pun menagih uang tersebut. Namun di tengah perbincangan, Mbah Slamet ini menyajikan sebuah minuman yang dimana katanya itu sebagai syarat untuk mencairkan uang 5 miliar tersebut. Dan gak tahu kenapa diminumlah sama Pak Parianto ini. Selang beberapa menit setelah meminum air tersebut, dia merasakan ada yang aneh sama badannya. Pak Parianto pun kembali mengirimkan pesan kepada anaknya, tapi kali ini berupa voice note. Dan di dalam voice note itu, suaranya sudah seperti orang yang lemas. Satu kampung, ingat orang tuanya sekitar 100 meter baru rumahnya dia, sama aja namanya. Dan itu merupakan pesan terakhir Pak Parianto kepada sang anak. Senin 27 Maret 2023, sang anak pun melapor ke Polres Banjarnegara. Berbekal pesan yang dikirimkan melalui WhatsApp, polisi pun mendatangi kediaman Mbah Slamet. Namun pada saat itu Mbah Slamet ini tidak ada di rumah. Pihak kepolisian pun menanyakan ke warga sekitar, dan salah satu warga sekitar ada yang melihat bahwa Mbah Slamet ini di jalan setapak dekat rumahnya. Polisi pun segera menuju ke lokasi. Minggu 2 April 2023, Mbah Slamet akhirnya ditangkap pada jam 4 subuh. Setelah dilakukan interogasi lebih dalam, Mbah Slamet pun mengaku kalau Pak Parianto ini telah diwafatkan dengan cara diracun. Dikarenakan Mbah Slamet ini kesal karena Pak Parianto selalu menagih uang yang dijanjikan dia sendiri. Akhirnya dia pun meracun Pak Parianto. Diketahui jenis racun ini adalah potasium cyanida. Kalau di kampung-kampung, potas ini biasanya digunakan untuk meracun ikan di sungai. Nah, setelah meminum racun itu, Pak Parianto ini langsung dikubur di kebun dekat rumahnya, tepatnya di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Di sisi lain, pelaku lain berinisial Budi Santoso yang merupakan marketing dari si dukun Mbah Slamet ini ikut ditangkap. Nah, pada tanggal 3 April 2023, pihak kepolisian dan Mbah Slamet ini menuju di mana Mbah Slamet ini menguburkan tubuh Pak Parianto. Setelah digali, ternyata benar adanya Pak Parianto ini dalam lubang galian tersebut. Dengan masih menggunakan kaos lengan panjang hitam dan celana panjang hitam, serta sebuah tas yang di dalamnya berisi KTP dan identitas nama Pak Parianto. Setelah pihak kepolisian melihat sekitar, ternyata di sekitar ada beberapa gundukan tanah yang juga mencurigakan. Polisi pun segera menggali gundukan-gundukan tersebut. Kalian tahu apa yang ditemukan polisi? Ya, polisi menemukan jasad-jasad dari korban si dukun Mbah Slamet ini. Bahkan dalam satu lubang ada 2 jasad yang ditumpuk. Dan di dalam setiap lubang terdapat sebuah botol minuman yang diduga isinya adalah racun. Sampai saat ini korban dari dukun Mbah Slamet ini berjumlah 12 orang. Dan semua jenazah ini dibawa ke RSUD Haji Ana Halasmanah untuk dilakukan otopsi. Polda Jawa Tengah telah menurunkan tim DVI yang dipimpin langsung oleh Kabid Dokes Polda Jawa Tengah untuk membantu melakukan proses identifikasi forensik. Hasilnya, 1 jenazah telah teridentifikasi atas nama Parianto, sedangkan 9 jenazah lainnya yang ditemukan pada hari Senin belum teridentifikasi. Namun dari hasil pemeriksaan forensik diketahui 6 jenazah berjenis kelamin laki-laki dengan rentang usia diperkirakan 40-50 tahun. Sementara 3 jenazah berjenis kelamin perempuan diperkirakan berusia antara 25 tahun sampai 35 tahun. Di masing-masing liang ini juga didapati botol air mineral yang diduga berisi minuman yang telah dicampur dengan racun. Kemudian hasil pengungkapan secara medis diketahui para korban wafat lemas dan tidak ditemukan unsur kekerasan. Tim DVI Polda Jawa Tengah juga telah mengidentifikasi terkait dengan pengakuan tersangka. Hasil analisa sementara, 1 korban asal Gunung Kidul, Yogyakarta dikubur di liang nomor 2. 2 warga Tasikmalaya berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dikubur di liang nomor 3 atau 1 liang berisi 2 jenazah. Kemudian 2 warga Jakarta laki-laki dan perempuan dikubur di 1 liang yang sama di liang nomor 4. 2 warga Palembang, salah satu atas nama Mulyati dikubur dalam liang yang sama, yaitu liang nomor 4. Kemudian yang terakhir, warga Yogyakarta berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dikubur dalam 1 liang di liang nomor 8. Jadi rinciannya ada 5 liang yang berisi 2 jenazah dan liang lainnya berisi 1 jenazah. Terkait hal ini, Kapolda Jawa Tengah menghimbau kepada masyarakat di daerah yang telah disebutkan sesuai pengakuan tersangka, jika ada anggota keluarga yang hingga saat ini belum ditemukan atau belum pulang, bisa segera menghubungi aparat kepolisian.
khususnya Polres Banjarnegara untuk dilakukan pencocokan data antemortem atau data sebelum meninggal dunia dengan pihak keluarga bagi keperluan identifikasi. Akibat perbuatannya, Mbah Slamet ini bisa dikenakan pasal 340 KUHP tentang pewafatan berencana dengan ancaman pidana wafat atau pidana seumur hidup paling lama 20 tahun. Sedangkan Budi Santoso hanya dijadikan tersangka karena perannya hanya menjadi perantara seperti marketing gitu loh ya. Dan ternyata Budi Santoso ini tidak tahu bahwa Mbah Slamet ini telah mewafatkan para pasiennya. Dan Mbah Slamet membenarkan pengakuan tersebut yang dimana bahkan sang istri pun tidak mengetahui kalau suaminya adalah seorang dukun pengganda uang. Nah, semoga dengan adanya kasus ini bisa jadi buat pelajaran bagi kita semua bahwa yang namanya dukun itu nggak ada dukun pengganda uang itu nggak ada. Dan untuk para korban-korban Mbah Slamet, mari kita doakan agar amal ibadahnya diterima di sisi yang Maha Kuasa. So, gue Kay, thanks for watching.